Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat, jumpa kembali dengan Bapak dalam channel Kelas Pasyam. Kali ini kita akan kembali membahas matematika SMP kelas 9, yaitu transformasi refleksi. Namun sebelum kita lanjut pada pembahasan, dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, like, komen, dan share video ini agar bisa menjadi amal jariah buat kita bersama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan transformasi refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Nah, di sini ada 7 pencerminan yang akan kita bahas, yaitu pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal 0,0, terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Kita bahas yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan misalnya di sini ada titik koordinat X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X akan menghasilkan bayangan X, min Y. Nah, untuk nilai X nya tidak berubah, sedangkan untuk nilai Y nya di depannya sini ada min, berarti menjadi min Y. Misalnya di sini kita ambil ada 2 contoh ya. Contoh yang pertama, titik A dengan koordinat 2,3. Contoh kedua, titik B dengan koordinat 0,-5. Kita akan refleksikan terhadap sumbu X langsung ke soal nomor 1. Maka titik A koordinat 2,3 direfleksikan terhadap sumbu X, bayangannya itu A aksen, nilai X nya 2 tetap 2, kemudian nilai Y nya 3 Y depannya ada min, berarti sini min 3. Lanjut ke soal nomor 2, titik B koordinat 0,-5 direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan B aksen, nolnya untuk nilai X tetap 0, kemudian untuk nilai Y-nya di sini min 5, kemudian di sini ada minnya, min Y, berarti menjadi min 5, min yang ini, kemudian Y-nya min 5 masuk di sini min 5. Nah, berarti B aksennya itu 0, min kan hasilnya plus, berarti 0, plus 5, atau kita bisa tulis menjadi 0,5. Jadi bayangannya adalah B aksen dengan koordinat 0,5. Nah, agar lebih paham kita akan coba membahas sebuah soal di sini. Diketahui segitiga DEF dengan koordinat D min 1,3, E min 1,1, dan F min 3,1. Dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian gambarkan segitiga DEF dan D aksen, E aksen, dan F aksen. Jawab. Nah, rumusnya akan kita gunakan untuk mencari bayangannya, yaitu X, Y direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan X, min Y. Kita mulai dari titik D ya, dengan koordinat min 1,3 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya ya D aksen, ingat X nya tidak berubah ya, jadi min 1 tetap min 1, kemudian 3 ini plus 3 ada depannya min, berarti di sini min 3. Kemudian untuk titik E dengan koordinat min 1,1 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan E aksen, min 1 nya nilai X tidak berubah tetap min 1, kemudian nilainya 1, di depannya ada min, berarti di sini menjadi min 1. Lanjut ke titik F dengan koordinat min 3,1 direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan F aksen, nilai X nya min 3 tidak berubah tetap min 3, kemudian nilainya 1, depannya ada min, berarti di sini min 1. Nah, karena kita sudah dapat bayangannya, tinggal kita gambarkan saja segitiga DEF pada bidang kartesius, begitu pula segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen yang merupakan bayangan dari segitiga DEF.
Nah, pertama kita gambarkan dulu segitiga DEF. Berarti kita gambarkan titik koordinat dari D, E, dan F. Titik koordinat dari D adalah min 1,3, X-nya min 1, Y-nya 3. Berarti titiknya ada di sini, titik D-nya. Kemudian titik E min 1,1, X-nya min 1, Y-nya 1. Titik E-nya ada di sini. Selanjutnya titik F min 3,1, X-nya ini sumbu X-nya min 3, Y-nya 1, Y-nya sumbu Y-nya 1. Berarti titik koordinatnya ada di sini untuk titik F. Nah, setelah kita gambarkan titik-titik koordinatnya, tinggal kita hubungkan saja dari titik D ke titik E ke titik F, dan titik F ke titik D. Maka terbentuklah segitiga DEF. Selanjutnya tinggal kita gambarkan saja bayangannya. Berarti yang kita gambarkan pertama adalah titik D aksen, koordinatnya min 1, min 3. D aksen min 1, min 3, X-nya min 1, Y-nya min 3. Yang ini letak titik D aksen ada di sini. Selanjutnya titik E aksen dengan koordinat min 1, min 1. Min 1, X-nya min 1, Y-nya min 1. Titik E aksen ada di sini. Selanjutnya titik F aksen dengan koordinat min 3, min 1. X-nya min 3 ini, Y-nya min 1 ini. Berarti titiknya ada di sini. F aksen. Nah, karena sudah kita gambarkan titik koordinatnya, tinggal kita hubungkan saja dari D aksen ke E aksen, kemudian E aksen ke F aksen, dan F aksen ke D aksen. Maka terbentuklah segitiga D aksen, E aksen, F aksen. Oke, ini adalah gambar dari segitiga DEF yang dicerminkan terhadap sumbu X. Ini cerminnya, sumbu X menghasilkan bayangan D aksen, E aksen, F aksen. Kita perhatikan dulu, jarak benda ke cermin itu pasti sama dengan jarak bayangan ke cermin, karena ini adalah sifat cermin. Kita cek dari titik E ke cermin itu ada satu satuan. Begitu pula kalau kita cek bayangannya sama, ada satu satuan. Kemudian dari titik D ke cermin ada berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 satuan. Bayangannya D aksen ada berapa satuan ke cermin? 1, 2, 3 satuan. Untuk titik F ke cermin ada satu satuan. Bayangannya pun sama. Dari F aksen ke cermin juga ada satu satuan. Nah, terbukti segitiga DEF yang dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya terletak pada posisi segitiga D aksen, E aksen, dan F aksen. Oke, demikian pembahasan cara menyelesaikan pencerminan terhadap sumbu X. Pada video selanjutnya kita akan membahas pencerminan terhadap sumbu Y. Oke, demikian, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.